Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irawan Fauzi. Saya akan mempraktekkan sebuah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama di sini analisis berganda itu bertujuan untuk mengetahui adanya suatu atau tidaknya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas yang dilambangkan dengan X terhadap variabel terikat, yaitu Y. Di sini saya akan menggunakan dua uji, yaitu yang pertama uji T. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri-sendiri yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Yang kedua adalah uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama. Jadi dua data itu atau lebih diuji bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, yang ketiga adalah koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa persennya pengaruh yang diberikan variabel X ini terhadap yang secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Begitu. Nah, dari perumusan ini awal dari perumusan hipotesis ini yaitu hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh daring atau X1 terhadap prestasi yaitu Y. Yang kedua adalah H2. Ini ya datanya. Jadi H2 itu hipotesis yang kedua terdapat pengaruh minat, yang ini minat terhadap prestasi. Gitu. Hipotesis yang ketiga pengaruh daring atau X1 dan minat X2 terhadap variabel Y yaitu prestasi. Berarti ini yang menggunakan uji F. Itu teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita akan bikin di variabel view-nya, yaitu di sini X1. Nah, di sini X2. Di sini Y. Nah, biar memudahkan di sini saya akan menamai yaitu sesuai dengan nama tadi dari X1. Nah, yang kedua yaitu minat X2. Yang ketiga prestasi Y. Itu ya. Nah, kita data view itu. Nah, data ini kita copy paste saja. Nah, Ctrl C ya. Masukin ke sini. Ctrl V. Sudah. Sampai 50. Sudah. Setelah itu kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke regression benar. Terus ke linear. Nah, dependent ya, bacanya dependent. Ini kita masukkan prestasi itu. Dan yang independent itu daring kita kacau biar kita ini masukkan ke independent ini ya. Jika sudah begini maka kita oke saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output dari 50 data.
Itu. Kita masuk lagi sini. Sini. Nah. Jadi berdasarkan keputusan. Jadi dasar pengambilan keputusan uji T yang pertama adalah jika nilai signifikan. Nah, sini ya. Jika nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yaitu tingkat kepercayaan 95% kita ambil soalnya ini sudah jadi nilai pokok dari statistik gitu ya. Atau T hitung. Nah, T hitung ini, T ini lebih besar dari T tabel. T tabel. Nah, ini T tabel kita hitung. Kita cari. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, kita cari dulu tabel T tabel. Nah, sama dengan T tabel sama dengan A bagi 2. N ini yaitu jumlah data, yaitu 50. K ini adalah jumlah variabel X, berarti 2 dikurangi 1. Ini sudah rumus. Jadi 0,025 dengan 47. Nah, ini kita cari di sini. Di distribusi data T ya. Kita cari ini jadi 0,025 ke data 47. 0,05. Nah, gini. Nah, ini ya. 2,01174. Jadi T tabel adalah 2,01174 begitu. Dan uji F jika nilai signifikan 0, ini ya. 0, berapa? Jika nilai signifikan lebih besar lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikan ini, nah yang ini ya, signifikan lebih besar dari 0,05, nah yang ini ya, atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Gitu. Nah, kita cari F tabel. F, nah ini K yaitu jumlah variabel X, berarti 2. N yaitu jumlah data, dikurangi K, itu jumlah variabel X. 2 dengan 48. Nah, ini kita cari di distribusi tabel F. Begitu, teman-teman. Jadi, ini 2. Kayaknya 2 di data untuk menyebutkan N yang di nomor 48, yaitu 3,19. Begitu. Nah, sudah. Nah, kita langsung masuk ke pengujiannya. Ini ya. Jadi, ini sudah saya copy paste, masukkan ke Word di sini agar memudahkan untuk menjelaskan. Oke.
Jadi, pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai signifikan ini ya, berarti X1 ini sebesar 0,108 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung berarti ini T hitung yaitu 1,638 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,01174. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang berarti tidak ada pengaruh X1 terhadap Y begitu. Soalnya T hitung lebih kecil dari T tabel gitu. Nah, kita masuk ke hipotesis kedua. Diketahui signifikan X2 ini ya, signifikan X2 yaitu 0,181 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu 1,359 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,01174. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa variabel X2 yaitu minat tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu prestasi. Itu. Kita masuk ke hipotesis ketiga menggunakan uji F. Nah, ini ANOVA ya. Udah saya copy paste dan sama. Jadi, pengujian hipotesis ketiga yaitu H3 berdasarkan output yang di atas ini, nilai signifikan untuk pengaruh ini secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung yaitu 22,227 lebih besar dari F tabel. F tabel yang kita cari tadi ini ya. F tabel 3,19. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa variabel X1 yaitu daring dan X2 yaitu minat secara simultan terhadap prestasi itu berpengaruh begitu. Jadi pengujian hipotesis ketiga ini variabel X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap prestasi yaitu Y terhadap variabel Y gitu ya. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berdasarkan output yang di atas, kita menggunakan model Samaria. Bacanya Samaria. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² ini sebesar 0,486. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan Y2 secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y itu sebesar 48,6%. Gitu. Mungkin demikian penjelasan dari analisis regresi berganda dari Muhammad Irham Fauzi yang berNIM 194222050. Dengan ini saya cukupkan video sekarang. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.